Syarat-syarat sah ruku ada 5. Yang pertama, rukun-rukun sebelum ruku pastikan beres dan sah. Yang kedua, kudu ada tumakninah. Yang ketiga, saudara, tumakninahnya kudu yakin benar-benar dikerjakan. Yang keempat, kita kudu membungkuk, ukuran tangan kita, telapak tangannya ditaruh di dua lutut nyampe. Yang kelima, kudu benar-benar turunnya niatannya untuk ruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa khamisuha ruku'un, dan adapun yang kelima daripada rukun salat yaitu adalah ruku. Bin hinain, dengan membungkuk. Bihaisu tanalu rahatahu, dengan sekira-kira mencapai, mengenai oleh dua telapak tangannya dia orang yang salat. Wahuma ma'adal asabi'a minal kafaini, dan keduanya dua telapak tangan itu yaitu barang yang selain jari-jari tangan, minal kafaini, daripada telapak tangan, dua telapak tangan. Fala yakfi wusulul asabi'i, maka tidak memadai oleh sampainya jari-jari tangan saja. Rukbataihi, dengan sekira-kira sampai dua telapak tangannya akan dua lututnya seseorang. Lau arada wad'ahuma alaihima, andai menghendaki ia akan meletakkan dua telapak tangan di atas dua lututnya. Inda'tidalil khilqati, di sisi normalnya penciptaan, sedang. Hadza aqallur ruku'i, adapun ini bihaisu tanalu rohatahu, yaitu sekurang-kurangnya ruku, sekurang-kurangnya ruku. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah membahas rukun salat yang pertama tentang niat sudah selesai, dan kita juga telah membahas rukun salat yang kedua, takbiratul ihram, juga telah selesai. Yang ketiga, rukun salatnya berdiri juga sudah selesai. Keempat, rukun salat membaca Fatihah sudah selesai dengan sunnah-sunnahnya. Mulai malam hari ini kita memasuki membahas rukun salat yang kelima, yaitu ruku. Berbicara ruku, saudara, maka tentu yang kita bicarakan adalah definisi ruku, baik secara bahasa maupun terminologi agama,
Berbicara ruku berarti kita berbicara tentang hukum ruku dalam solat itu apa. Bicara ruku tentu berbicara tentang dalil disyariatkannya ruku di dalam solat. Berbicara ruku berarti berbicara minimalnya ruku. Berbicara ruku berarti berbicara tentang syarat-syarat ruku. Berbicara ruku tentu berbicara sempurna ruku, yakni sunat-sunat dalam ruku. Bicara ruku adalah bicara tentang makruh-makruh di dalam ruku. Inilah kurang lebih gambaran-gambaran kita tentang pembahasan ruku ke depan. Saudara, ruku secara bahasa artinya membungkuk, mutlaqul inhina, yang penting membungkuk. Maukah dia tangannya sampai di telapak tangannya sampai di dua lututnya, atau tidak, mau palanya dongak ke atas atau bagaimana, yang penting membungkuk. Dalam bahasa artinya ruku. Ruku juga dalam bahasa artinya ketundukan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Siti Maryam. Allah berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Dalam tafsirnya ay ikhda'i ma'al khadi'in, tunduklah engkau bersama hamba-hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu tafsir ruku, saudara, apa itu ruku di dalam terminologi agama? Ruku itu adalah inhinaul musalli bila inkhinasin bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi in arada wad'ahuma alaihima. Jadi yang namanya ruku di dalam terminologi agama adalah membungkuknya orang yang sholat, yang normal kejadiannya, artinya tidak pendek begitu tangannya, tidaklah panjang banget meteran tangannya. Ini yang sedang, orang yang sholatnya itu membungkuk dengan tanpa mendongak, dalam artian bila mana tangannya, telapak tangannya ditempelin di lutut nyampe, meski tidak ditempelin. Jadi ruku dalam terminologi agama, membungkuknya orang yang sholat, yang normal badannya, normal tuh tidak pendek banget, tidak jangkung banget begitu, atau tidak buntung tangannya begitu, tanpa mendongak. Membungkuknya dalam artian andai telapak tangannya ditaruh di lutut nyampe, kena, meski tidak ditaruh. Ini
disebut dengan ruku dalam terminologi agama, saudara. Nah, berbicara ruku, perlu diketahui bahwa ruku ini termasuk khususiat, keistimewaan di antara keistimewaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian dijelaskan juga oleh Imamul Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri, Imamul Ramli di dalam Nihayatul Muhtajnya, bahwa ruku itu adalah khususiat, keistimewaan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat terdahulu tidak ada ruku, yang ada sujud saja. Maka ulama menyoroti ayat yang ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Apa ini warka'i? Kata ulama, wakhdai. Sebab ruku di dalam bahasa maknanya al-khudu', tunduk. Bukan ruku seperti apa yang biasa kita lakukan, yang diajarkan oleh para alim ulama dari gurunya sampailah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mulai kapan ruku ini disyariatkan dalam Islam? Saudara, ruku ini mulai diajarkan dalam Islam adalah pada hari Senin tanggal 27 bulan Rajab, saat sholat asarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sholat diwajibkan dalam qaul masyhur pada malam Mi'raj. Paginya Nabi belum sholat, zuhur Nabi udah sholat, maka sholat pertama disebutnya zuhur tanpa ruku. Dari diri Nabi kerjakan langsung sujud. Mulai asar barulah ada ajaran ruku. Maka ruku itu mulainya pada hari Senin asar tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imamul Bazzar di dalam musnadnya meriwayatkan, juga Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsatnya meriwayatkan hadis daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Sayyidina Ali, awwalu salatin raka'na fiha salatul asri. Mula-mula salat yang kami mengerjakan ruku dalam salat itu adalah salat asar, saat malamnya terjadi Isra Mi'raj. Ketika selesai salat, faqultu ya Rasulullah, saya nanya, wahai Rasulullah, ma hadza, apa ini? Sebelum sujud ada membungkuk ini. Faqala Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, bihadza umirtu,
dengan pakai rukulah kita diperintahkan di dalam mengerjakan solat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum asar itu solat zuhur, begitu solat-solat yang lain itu tanpa ada ruku, tanpa ada ruku. Wa khamisuha ruku'un. Jadi balik rukun solat yang kelima adalah ruku. Jadi apa hukum ruku ini? Saudara, hukum ruku ini adalah wajib dikerjakan oleh kita yang mampu untuk mengerjakan solat. Wajib kita kerjakan solat secara ittifaq ulama. Kita solat wajib bagi yang mampu untuk mengerjakan sesudah daripada Fatihah dengan sunnah-sunnah yang ada. Kita wajib mengerjakan ruku. Dan kewajiban daripada ruku ini, saudara, di dalam solat merupakan sudah qat'i, ittifaq semua ulama dalam berbagai macam madhab, bukan saja madhab Syafi'i, bahwa solat itu kudu ada ruku. Hanya yang bakal berbeda ukuran sahnya ruku bagaimana. Ini sedikit yang bakal terjadi perbedaan dari kalangan ulama madhab, saudara. Dari mana dalilnya bahwa ruku ini adalah wajib? Ada 3. Dari Quran, dari hadis, dan ijma' para ulama. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk kita solat mengerjakan ruku. Seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Hajj pada ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian. Irka'u ini kata ulama usul fiqh namanya sighatul amr, sigat perintah. Dan sudah dimaklumi al-amru idza tujurida minal qarinah unsurifa lil wujub. Perintah Allah itu bila tidak ada qarina yang memalingkan, maknanya wajib. Dan tidak ada perintah wajib ruku di luar solat. Berarti ruku ini hukumnya wajib di dalam solat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya terkait kisah seorang Arab pegunungan yang solatnya belum benar, yang solatnya masih rusak. Nabi ajarin solat, kata Nabi, summarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian Anda habis diri, ruku ya, ruku. Begitu, tuh perintah dari Nabi. Ruku sampai Anda dapetin tumakninah dalam rukuknya. Begitu, jangan buru-buru rukuknya. Kudu dapetin tumakninah, baru Anda bakal angkat.
Ini Nabi kudu ruku, kata Nabi. Ini menunjukkan ruku itu adalah wajib. Bahkan di hadis itu Nabi bilang, idza fa'alta hadza faqad tammat sholatuka. Bila Anda kerjakan kayak yang saya ajarin ini, kata Nabi, salat Anda rapi. Begitu. Artinya ruku merupakan wajib atau bahasa fikihnya rukun salat. Di samping itu seluruh ulama ijma' seia sekata bahwa ruku itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan di dalam salat bagi orang yang mampu tentunya. Begitu. Wa khamisuha ruku'un. Yang kelimanya rukun solat adalah ruku. Ruku ini saudara ada dua aturan. Ada aturan minimal, artinya minimal seukuran itu Anda dianggap sah oleh agama rukunya dan tentu bakal berujung pada solatnya. Itu namanya minimal. Ada aturan maksimal, artinya di samping Anda sah, Anda sempurna, punya nilai pahala besar ketika mengerjakan ruku di dalam solat ini. Apa minimalnya ruku? Saudara, minimalnya ruku ada dua. Ada rukuknya orang yang sholatnya diri, ada rukuknya orang yang sholatnya duduk. Ini beda-beda kadar minimalnya. Mana minimalnya orang ruku pada sholat berdiri? Kata kitab kita, bin hina'in bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi hadza aqallur ruku'i. Tafadhol muin, singkatnya begitu. Jadi minimalnya ruku adalah dengan cara kita membungkuk. Membungkuknya bagaimana standar membungkuknya? Andai si telapak tangan kita ditempelin di lutut nyampe, walaupun kagak ditempelin. Pokoknya asal kita sholat membungkuk, asal telapak tangan kita ini ditaruh di lutut nyampe telapak tangan, bukan jari. Ini telapak tuh ini dari sini kemari, bukan ini patokan. Ini namanya telapak. Andai telapak tangannya ini nyampe ditempelinnya, maka saudara itu walaupun gak ditempelin, maka saudara dianggap sah oleh agama rukuknya. Terserah mau palanya lihat atas, mau palanya nunduk banget, turun banget. Apakah tangannya lewat dari lutut sampai di betis? Begitu. Yang penting andai telapak tangan ditaruh di lutut nyampe, rukunya sah. Tentu dengan adanya tumaknina. Walaupun saudara nggak baca apa-apa, walaupun nggak baca subhana rabbiyal azim, enggak. Asal begitu doang. Kalau timbang asal sah, jadi minimal ruku. Kalau timbang asal sah, dengan cara kita orang yang sedang membungkuk, normal penciptaan kita membungkuk, lalu kemudian tangan kita ditempelin di lutut, nyampe, itu ruku berarti sah. Jangan ditanya orang yang tangannya pendek, itu jangan jadi ukuran.
Jangan ditanya orang yang tangannya panjang banget 1,5 meter, ini jangan jadi ukuran. Sebab ini namanya bukan ukurannya. Bukan ukurannya. Ukurannya orang yang inda tidalil khilqati, ketika normal penciptaannya. Ini ukuran. Kalau minimal ruku bagi orang yang sholatnya berdiri, minimalnya. Adapun saudara turunnya nanti di bawah nih takbir, tangannya diangkat, telapak tangannya ditaruh di lutut, jarinya nggak kemana-mana, lempeng, bukan begini jarinya, begitu lempeng, lalu baca tasbih, itu sempurna. Berbicara tentang ruku, nanti belum kita baca berbicara sempurna. Ini berbicara standar minimal. Bila cukup waktu, malam ini kita lanjutin sempurna ruku pada malam hari ini. Jadi minimal ruku bagi orang yang sholatnya diri membungkuk, asal kita nyampe, ini harus dicontohin. Jadi saudara, jadi begini, tuh kok nyampe tuh, ini telapak tangannya tuh nyampe namanya. Jadi saudara begini aja jadi nih, kalau ditempelin nyampe tuh jadi. Adapun saudara kudu lurus, jarinya jangan begini, nanti perempuan bagaimana? Nanti aturan sempurna, aturan sempurna. Ini aturan minimal supaya ruku kita benar adanya. Bagaimana kalau minimal ruku orang yang sholatnya sambil duduk? Kalau minimal ruku orang yang sholatnya sambil duduk, bila mana wajah kita lurus dengan depan lutut kita, wajah kita lewatin lutut dikit aja, sholat sambil duduk, itu asal lewatin lutut berarti ruku kita jadi. Kalau sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sambil duduk, kalau pengen sempurna, kita harus pasang wajah kita di atas lempeng tempat sujud. Jadi harus lempeng dengan wajah kita di mana mau ditempelkan saat sujud. Itu namanya rukuknya orang yang sholat duduk. Contoh begini. Jadi saudara, kalau kita ruku tuh begitu aja jadi. Namanya rukuknya orang yang duduk. Tapi ini baru lewat wajah, lewat lutut. Tapi sujud kita di sini. Berarti kalau pengen sempurna rukunya tuh begitu. Pantatnya diangkat. Tuh, ini tempat sujud. Ini namanya ruku orang sholat duduk. Aturannya supaya kita benar. Kalau kita pengen sempurna. Lalu apa syarat-syarat ruku supaya ruku kita terhitung sah dalam pandangan agama? Saudara, syarat-syarat sah ruku ada 5. Ini nanti akan dibedah yang nomor 5 di ujung materi tentang ruku oleh yai kita. Yang pertama, supaya ruku kita sah adalah an yasihha ma qabla ruku'i minal arkan. Rukun-rukun sebelum ruku pastikan beres dan sah. Rukun-rukun sebelum ruku, biar gampang sebelum ruku ini baca Fatihah. Pas kita mau ruku
kufuwan ahad, atau pas ruku. Pas lagi ruku baca subhana rabbil azim, tadi itu baca Fatihah tuh ya. Kata kita, kayaknya saya belum baca Fatihah dah. Tadi tuh belum. Saya ruku. Ini bagaimana? Tuh namanya rukun sebelumnya nggak ada. Orang kalau begini dari ruku diri lagi wajib, baca Fatihah lagi, sunat baca surat, baru ruku. Itu kalau sendiri. Kalau jadi makmum, balik lagi nggak boleh, wong imamnya begitu. Sesudah imam salam, tambah satu rokaat. Sia-sialah tadi rokaat itu 0 hitungannya. Ini yang harus diingat-ingat oleh kita. Yang kedua, kudu ada tumak nina. Kalaulah kita ruku culcel namanya, tidak pakai tumak nina, maka pastikan rukunya tidak sah. Sebablah Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Anda ruku sampai tumak nina, benar-benar dalam rukunya. Jadi kudu ada tumak nina. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Nasai, juga Imam Bukhari riwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah, ada orang yang sholat kufuwan ahad, Allahu Akbar, sami Allah, nggak pakai berhenti, nggak pakai tumak nina. Kata beliau, wallahi ma shallaita, ente belum sholat, sholatnya nggak benar. Ditanya, Anda berapa tahun sholat model begini? Ya Rabbana, dia bilang, saya udah 40 tahun. Jadi udah 40 tahun yang lalu sholatnya kayak model begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Hudzaifah, fa'in mutta faqad mutta ala ghairi fitratil lati fatarallahu rasulahu alaiha. Andai kau mati sholatnya kayak begini, Anda bukan pada agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh beliau. Kalau sholatnya model kayak begini, maka sejak saat itu dia sholat ada tumak nina. Jadi sholat jangan asal-asalan. Ada aturan yang diatur oleh agama. Kalaulah kita asal-asalan, bahaya. 40 tahun tuh orang sholat asal-asalan. Jadi kita harus ngaji benar-benar. Kemana aja yang penting ngaji. Guru nggak mesti Fahrudin lah. Yang penting mau ngaji. Jangan nggak ngaji. Karena ini penting. Wong Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi ajarin. Karena sholat ini pertanggungjawabannya besar. Yang ketiga, saudara, apa syarat daripada ruku ini? Di samping kudu sah sebelumnya, di samping kudu ada tumak ninah, yang ketiga, tumak ninahnya kudu yakin benar-benar dikerjakan. Sehingga andai orang sholat ragu, saya tadi udah tumak ninah apa belum ya? Tumak ninah apa belum ya? Maka tidak sah rukunya. Ruku lagi. Kalau ragu tumak ninahnya belum dikerjakan. Ini ngomongin tumak ninah, yai kita nanti dibuat hitungan tersendiri terkait tumak ninah yang ada di 4 tempat. Meski kitab semacam Safinatun Najah dibuat rukun tersendiri, kitab Fathul Qarib dibuat rukun tersendiri, Imam Nawawi dalam kitab Taqiqnya dibuat rukun tersendiri, meski juga ada ulama semacam Riyadul Badi'ah tidak dihitung tumak ninah, tapi sebagai aturan daripada rukun-rukun yang ada, yang 4 itu adalah hayatun tabi'atun lil arkan. Kitab apa lagi, Muqaddimah Hadramiyah juga begitu, 13 dia menghitung rukun salat. Begitu juga Imam Nawawi dalam Minhajut Talibinnya 13, tapi keseluruhannya itu perhitungannya seluruhnya sepakat salat tanpa ruku tanpa tumak nina, rukunya tidak sah. Yang keempat, saudara,
Yang keempat, agar supaya kita sah, syarat daripada ruku itu kita kudu membungkuk dengan aturan tadi. Ukuran tangan kita, telapak tangannya ditaruh di dua lutut nyampe meski kita nggak kerjakan begitu, meski kita nggak tempelin. Itu yang tadi. Yang kelima, nanti di depan akan dibahas oleh yai kita, kudu benar-benar turunnya niatannya untuk ruku. Bila kemudian kita tadinya baca surat sajadah, lalu kemudian kita turun mau sujud, pas lempengan ruku aja dah, ini namanya bukan turunnya untuk ruku, enggak jadi. Ini wajib diri lagi, paparan panjangnya nanti di ujung sesudah kita menjelaskan tentang sempurnanya ruku. Jadi dengan demikian kita sudah memahami, berbicara tentang ruku, definisinya, hukumnya, dalil-dalil kewajibannya, minimal ruku bagi orang diri, minimal ruku bagi orang duduk, sempurna ruku bagi orang duduk, syarat-syarat ruku, dan tinggal kita berbicara kesempurnaan ruku. Bagaimana supaya ruku kita punya nilai besar di mata agama, apa yang sunnah-sunnah yang harus dikerjakan oleh kita saat kita ruku di dalam solat kita. Kata kitab kita, wasunnah fir ruku'i taswiyatu dhahrin wa unuqid. Kayaknya segini aja ya, panjang ya. Besok aja saya tutup segini aja. Nanti kita berbicara paling sempurnanya ruku yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini dulu. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini, atau di luarnya sebelumlah doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Maaf Guru, ada pertanyaan, ada dua. Pertama dari Kang Toto Bandung. Tuan Guru izin bertanya, apakah ada dalil dalam mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan jika zakat mal bisa diberikan dalam bentuk beras kepada mustahiknya? Zakat mal. Seperti itu. Yang kedua, Bang Ahlan, bedanya ikhlas dan ridho. Demikian Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana dalam aturan zakat mal? Jadi saudara, yang harus difahami adalah kita sebagai muslim, muslim itu artinya orang yang pasrah, orang yang nurut ama aturan yang diatur oleh Allah zahiran wa batinan, dari apa yang ditetapkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga muslim itu agar supaya enak, dia hawa nafsunya harus mengikut kepada apa yang dituntun oleh Nabi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman, yakni tidak sempurna iman seorang kamu sebelum keinginan jiwanya mengikuti ajaran yang kami bawa. Sehingga ikuti aja aturan yang ada, jangan dibalik-balik. Jadi orang yang zakat padi pakai duit, orang yang zakat duit pakai beras. Ini namanya membalik-balik ajaran. Yang harus difahami oleh si muzaki, zakat harta begitu,
Bila kita memiliki harta di tabungan mencapailah seukuran satu nisab 80 gram emas dan tersimpan selama setahun tidak berkurang bahkan lebih, maka wajiblah kita mengeluarkan zakat harta dengan bentuk uang. Uang ini kita bagikan kepada mustahik yang diatur urusan si mustahik. Maukah dia dibelikan beras, maukah dia dibelikan indomie, maukah dibelikan air mineral, mau diberikan buat bayar sekolah anaknya, itu urusan dia. Jangan kita masuk-masuk pada ranah si mustahik. Urusan kita memberikan ini harta kepada si mustahik. Jangan dirubah-rubah supaya muncul yang kedua tadi. Apa itu ridho? Begitu. Radina billahi rabban. Yang namanya ridho mengikuti apa yang Allah atur. Kita terima, jangan dibalik. Itu mau disuruh zakat fitrah dibalik. Zakat fitrah itu disuruh pakai makanan pokok. Itu aturan zakat fitrah. Jadi bukan zakat harta, zakat fitrah. Disuruh mengeluarkan zakatnya dengan bentuk makanan pokok. Apa makanan pokoknya tergantung. Kalau orang sehari-harinya makanannya duit, maka zakat fitrahnya duit, karena memang yang dia makan duit. Kalau sehari-harinya kayak saudara ini makannya biasa, apa namanya? Nasi, beras. Maka zakat fitrahnya ikuti tuh yang Nabi suruh, beras. Jadi jangan kita dibalik-balik ajaran. Jangan dibikin puyeng, udah ikut aja sama Nabi, selamat, begitu. Jangan dibalik, jangan. Jadi zakat fitrah akhirnya dibalik. Saya nggak pakai duit ya, kasihan, beras sudah punya, daging yang belum, daging. Nanti yang dagang abu gosok, zakatnya abu gosok lagi. Jadi ribet, yang kayak begitu, ribet. Begitu, jadi bagaimana? Oleh karena itu, bagaimana zakat harta ini, Kang Toto? Ya keluarkan uang. Kalau zakat harta semacam dagangan, pakai uang yang ada, pakai uang, begitu zakatnya. Kalaulah kemudian zakatnya kita tanaman padi, ya pakai beras, pakai gabahnya, begitu. Zakat fitrah pakai makanan pokok, ikuti aja aturan yang ada, itu insya Allah jadi selamat adanya. Dibanding kita mengedepankan keinginan jiwa kita, kurang bagus, lebih bagus kita mengikuti jiwa kita pada keinginan yang diatur oleh Nabi. Inilah ati Allah wa ati Rasul, dan ulama-ulama fikih telah menjelaskan kalau zakat harta harus berbentuk uang adanya. Kurang lebih demikian. Apa itu ridha? Apa itu adalah ikhlas? Ikhlas itu adalah Anda mengerjakan ibadah tidak ada kerinduan di dalam ibadah yang dikerjakan pada pujian dan penilaian orang. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Kalau bentuknya adalah sedekah, ikhlas, ini sedekah. Itu kayak kita kencing di sepiteng kita. Itu kita di rumahnya yang nanya nih atau yang ngaji ini, ada sepitengnya nggak di rumahnya ini? Ada. Udah pernah ngitung belum? Udah berapa liter kencing saya yang masuk ke sepiteng? Udah pernah ngitung belum? Hah? Yang benar nih? Udah pernah ngitung belum? Hah? Belum. Ada nggak rencana pulang ngaji nih pengen ngitung-ngitung? Ikhlas.
Kalaulah dalam sholat, dalam baca Quran, ikhlas itu adalah seperti kita sholat depan kambing. Kalau kita sholat zuhur di kebun, di ladang, depan kambing, qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu zuhur 4, lalu ba'diyah zuhur 4. Kira-kira ada nggak di hati kita pengen dipuji kambing? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena kita yakin kambing nggak punya surga, nggak punya neraka. Begitulah kalau kita sholat punya keyakinan ini manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Nggak perlu kita rindu pengen dinilai dia, sebab dia nggak ada surga, nggak punya. Maka ini namanya disebut ikhlas. Ridho itu apa? Jadi nisbat antara ikhlas dan ridho ini adalah tabayun. Jadi kalau ridho itu adalah adamus sukhti fima qada rabbuka. Tidak ada enggerendeng, enggak ada ngomel pada ketetapan yang Allah atur pada kita. Itu namanya ridho. Ridho ini orang Indonesia nggak bisa. Bisanya rela, suka, rela. Rela tuh ridho. Sebab redla tulisannya. Redla. D-nya hilang jadinya rela. Ada orang Ramadan, Ramadlan. D-nya hilang, Ramlan. Ramlan. Padahal begitu. Itu begitu. Itu kayak begitu. Gitu. Ridho adalah adamul i'tirad bima qadahu rabbuka. Tidak ada penentangan di dalam jiwa terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Itu namanya disebut ridho. Ibarat kita dagang, hasil apapun yang dapat pada hari ini kita terima dengan senang hati, berapapun yang ada. Itu disebut ridho dengan ketetapan. Dari ridho itu karena Allah lah yang mengatur. Kita pandainya berikhtiar doang, yang netepin Allah. Maka kita terima ketetapan itu sambil kita mengoreksi di mana letak kesalahan kita ini. Bila tidak ketemu, inilah kemampuan makhluk, memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ridha. Maka ridha ini yang paling tinggi yang harus kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas. Ridha. Ridha. Oleh karena itu di dalam doa Ratibul Haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha baru surga. Jadi disebutlah cita-cita itu tinggi. Kalau di kuliah, ridha itu adalah mencipta lapangan pekerjaan. Itulah orang kuliah. Mencipta lapangan pekerjaan sama dengan ridho. Sama dengan, biar gampang, mendapatkan pekerjaan sama dengan surga. Tuh begitu. Maka niatkan kita belajar itu, nih ngaji, niatkan kita ngaji itu memberi manfaat untuk orang lain. Niatnya memberi manfaat sama orang. Karena kita niatnya ngajinya memberi manfaat sama orang, satu, nggak bakalan kita jiping, karena orang bakal nanya, kita nggak ngerti kalau jiping. Dia bakal mencatat, karena dia bakal ditanya orang. Dia catat, dari catatan dia telaah. Itu namanya niat ngaji untuk memberi manfaat orang banyak. Begitu niatnya. Sehingga bila tidak bisa buat orang banyak, maka catatan dia buat dirinya. Begitu. Sama Anis, anak istri. Begitu. Begitu. Apaan? Iya, apaan?
anak istri. Anak istri. Itu paling enggak begitu, saudara. Segitu, paling enggak begitu. Anak istri. Begitu. Kita itu paling enggak begitu. Itu namanya niat ngaji, manfaat. Kuliah begitu, niatkan kita kuliah mencipta lapangan pekerjaan, membantu kepusingan pemerintah. Bagaimana ini membuat lapangan pekerjaan bagi para yang nganggur-nganggur, khususnya yang dari Cina ini nih. Sian, harus ditolong. Iya, kasihan. Agar supaya pada kerja. Begitu. Itu udah bagus. Yang kayak begitu. Maka daripada kita niatnya dengan tujuan mencipta lapangan pekerjaan, maka kuliahnya sungguh-sungguh, hadir kuliahnya rajin, bertanggung jawab pada ilmiahnya. Ini namanya mencipta lapangan pekerjaan. Bila cita-cita ini ternyata tidak tercapai, turun di bawahnya, mendapatkan pekerjaan. Begitu. Itu paling tidak itu turunnya. Tapi bila saudara salah jalan dan salah niat kuliahnya untuk mencari pekerjaan, maka saudara yang muncul yang penting saudara punya ijazah. Kuliah males-malesan, kuliah nggak perlu datang, pokoknya dari rumah aja, online, gitu. Yang penting bunyi HP-nya, ditonton juga kagak. Begitu, yang penting bayar, yang begitu. Begitu. Ujung-ujungnya dapat ijazah, begitu. Tanpa kita belajar, akhirnya karena kita niatnya mencari pekerjaan, bila cita-cita ini tidak berhasil, maka turun di bawahnya adalah pengangguran. Enggak ada lagi. Maka dididik orang Islam untuk mencari ridho. Bila ridho ini enggak didapat, turun di bawahnya. Turun di bawahnya? Hah? Ikhlas. Apa? Surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bila ridho enggak dapat, turun di bawahnya surga. Jangan minta surga, kalau surga enggak dapat, turun di bawahnya neraka. Maka minta ridho. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, dalam tarekat Naqsabandiyah itu dibolak-balik. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ridhomu adalah harapanku. Kenapa ridho? Sebab ini kalau nggak dapat surga dapatnya. Turun. Itu kayak begitu. Ini yang paling pokok seperti itu. Kurang lebih itu makna ridho, makna ikhlas. Panjangnya bisa dilihat di dalam Minhajul Abidin. Al-Imam Al-Ghazali menuliskan itu tentang ridho. Juga di dalam Risalatul Qushairiyah, Al-Imam Al-Qushairi juga tuliskan berbicara ridha dan ikhlas wa maknahuma. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.